Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nuzulul Quran. Sepenggal cerita saat Jibril pertama kali turun di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 40 tahun, beliau gelisah melihat masyarakat Makkah. Bukan hanya gelisah terhadap sikap masyarakat, namun juga mengkhawatirkan keluarganya sendiri. Bagaimana tidak, pada saat itu masyarakat Makkah membuat patung untuk disembah sebagai Tuhan. Maka Nabi pun bergegas menuju ke Gua Hira untuk melakukan perenungan, berpikir, memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari, beliau masih tinggal di Gua Hira dalam rangka melakukan permenungan yang sangat intens. Hingga pada malam 17 Ramadan, suatu malam yang tenang, angin mengalir lembut dan langit bermandikan cahaya, Nabi masih berada di dalam gua itu. Kemudian tiba-tiba Jibril keluar dari gua itu menampakkan diri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk pemuda tampan dan gagah. Jibril lalu mengatakan, "Selamat atas Anda Muhammad, aku Jibril pembawa suara Tuhan. Anda adalah Rasulullah utusan Allah kepada umat ini." Ia kemudian merengkuh tubuh Nabi sambil mengatakan, "Bacalah." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." "Bacalah," katanya lagi. Muhammad mengulangi jawaban yang sama. Jibril lalu menarik dan mendekapnya sampai membuat beliau sulit bernapas. Setelah dilepaskan, Jibril mengulangi lagi perintahnya dan dijawab dengan jawaban yang sama. Pada yang keempat kalinya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan kalimat suci ini. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Begitu selesai Muhammad mengikuti Jibril membaca 5 ayat Iqra atau Al-Qalam, Jibril menghilang entah kemana. Muhammad masih tetap merasa ketakutan. Tubuhnya menggigil, keringat dingin mengalir deras dari pori-pori tubuhnya. Beliau bergegas pulang menemui Khadijah, istrinya, dengan hati yang diliputi rasa galau, cemas dan takut. Begitu tiba di rumah, beliau langsung masuk kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Katanya, selimuti aku sayang." Khadijah segera menyelimuti seluruh tubuhnya rapat-rapat. Setelah rasa takutnya mereda, beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya dan mengatakan, "Aku takut diriku sayang, aku khawatir sekali." Khadijah mengatakan dengan lembut, membesarkan hatinya, "Tidak sayangku, demi Allah, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang akan mempersatukan dan mempersaudarakan umat manusia, memikul beban penderitaan orang lain, bekerja untuk mereka yang papa, menjamu tamu dan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran." Khadijah kemudian menghubungi putra pamannya, Warakah bin Naufal. Ia adalah pengikut sekaligus seorang pendeta Nasrani dan penafsir Bible, kitab Taurat dan Injil. Ia memahaminya dalam bahasa Ibrani yang fasih. Kepada sepupunya ini, Khadijah mengatakan, "Tolong dengarkan apa yang disampaikan sepupumu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang telah beliau lihat dan alami. Warakah sangat mengerti soal itu. Tanda-tanda kenabian telah dipahami dengan baik dari sejarah para nabi sebelum Muhammad. Ia mengatakan, "Muhammad, itulah namus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Kau akan menjadi utusan Tuhan. Kau akan didustakan, disakiti, diusir dan dibunuh. Kalau saja aku masih muda dan kuat, aku pasti akan membelamu, manakala kaummu mengusirmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Ya," jawab Warakah, "dan tak ada seorang pun yang sanggup menanggung beban berat seperti yang kamu tanggung." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.